Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Ratih Kamila Khairani dengan NIM 0552838881 dari Prodi Sains Data. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian untuk tugas 2 dari basis data. Di sini untuk kasus tugas 2 sudah terdapat PRD yang dimana kita diminta untuk membuat dalam basis data MySQL atau MariaDB yang terdapat pada XMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien, dokter, daftar, dokter, admin, dan region atribut yang sesuai. Untuk panduan pengerjaannya dapat dilihat pada praktikum yang dapat dilakukan pada Promise MD atau juga XMPP. Bisa dipilih salah satu. Untuk mengerjakan contoh kasus tugas 2, kita memerlukan tools yang namanya XMPP. Dari IRD ini, nanti kita akan melakukan DDL dan DML. DDL adalah Data Definition Language, sedangkan DML Data Manipulation Language. Pada DDL kita akan meng-create database baru, membuat basis data baru, database rumah sakit, lalu yang kedua kita meng-create table, yang tabelnya itu tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, sesuai dengan IRD yang telah diberikan. Sini ada dokter, dokter underscore admin, administrator, pasien dokter, daftar, dan pasien. Nah, tiap-tiap tabel nantinya akan memiliki atribut masing-masing dan harus menentukan foreign key-nya. Lalu menentukan relasi antar tabel. Untuk DML ada namanya insert, yaitu perintah untuk memasukkan data ke dalam basis data, lalu update, perintah untuk melakukan perubahan data, delete, perintah untuk menghapus data, dan select untuk mengambil data dari basis data. Untuk menjalankan XMPP, kita harus memastikan bahwa Apache dan MySQL-nya telah aktif yang ditandai dengan berwarna hijau ini. Oke, udah muncul, kita langsung membuat database baru. Kita buat namanya database rumah sakit. Klik buat, maka akan muncul di sini. Berarti tandanya kita sudah berhasil membuat database baru. Pada ERD contoh kasus, dokter, pasien, daftar, administrator, dan dokter admin merupakan entitas yang nantinya akan menjadi tabel baru di mana alamat dokter, ID dokter, nama dokter, dan lainnya merupakan atribut tiap-tiap kolomnya. Sini kita buat tabel dokter dulu. Nah, atributnya ada 7 tadi. Kita buat, langsung kita masukkan ID-nya yang merupakan atribut dari tabel dokter, ID dokter, jenisnya integer. Di sini jangan lupa untuk dihidupkan. Ini kita checklist ya, gitu. Lalu kita masukkan dokter, jenisnya varchar, panjangnya jadikan satu saja, lalu masukkan alamat dokter. Ini juga varchar, kita tuliskan aja 100 karena kita tidak tahu seberapa panjang alamat dari rumah dokter. Dan tanggal lahir. Tanggal lahir kita jenisnya date, nomor HP, varchar. Panjangnya kalau untuk nomor HP kita jadikan 20 aja, lalu spesialis varchar juga. Terus yang terakhir adalah kerja kita pakai varchar jenisnya 100. Oke, setelah semua yang ada pada entitas dokter telah kita masukkan, langsung kita simpan. Nah, ini udah muncul di dalam tabel baru yang ada di dalam database rumah sakit.
dalamnya udah terdapat ID dokter, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor hp, spesialis, dan waktu kerja. Oke, untuk entitas lainnya akan saya percepat. Untuk selanjutnya, setelah semua tabel kita masukkan, cek kembali apakah sudah sesuai jumlahnya dengan entitas yang kita punya. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Berarti di sini kita telah selesai untuk membuat tabel baru. Lalu kita perlu untuk menentukan foreign key-nya. Kita buka dulu. Langsung kita ke structure. Nah, ID dokternya ini nanti akan kita relasikan dengan ID dokter yang ada pada dokter. Langsung seperti ini. Oke, setelah ada kunci yang berwarna silver ini atau perak, berarti tandanya dia sudah terrelasi dengan ID yang berada di dokter. Lalu kita buat foreign key lainnya juga. Nah, setelah semuanya kita tentukan foreign key-nya, kita lanjutkan untuk membuat relasi ke database-nya. Lalu pilih design. Di sini sudah masuk tabel-tabel, lalu kita langsung saja membuat relasi dari foreign key yang kita sudah buat tadi. Di sini pada tabel daftar dan pasien, terdapat ID pasien, jadi akan kita relasikan dengan foreign key, lalu pilih case bit. Di sini udah terrelasi, lalu lanjut untuk merelasikan tabel-tabel lainnya. Di sini daftar dengan administrator, ada ID admin, lalu tabel administrator dengan dokter admin. Tabel dokter admin ada ID admin dengan ID admin dimiliki ada dokter admin. Lanjut dari tabel dokter admin ini ada ID dokter yang bisa terrelasi dengan tabel dokter karena terdapat ID dokter di sini. Lanjut dari tabel dokter dengan pasien ke dokter, lanjut ke dokter dengan pasien dokter. Di sini ada ID dokter yang dapat terrelasi dengan ID dokter pada tabel pasien dokter. Relasi yang terakhir dari tabel pasien memiliki relasi yang sama pada tabel pasien dokter, yakni ID pasien. Setelah dilakukan desain relasi pada setiap tabel, ini adalah hasilnya. Jadi pada tabel dokter terdapat ID pasien yang terrelasi dengan tabel pasien yang memiliki ID pasien juga di dalamnya. Lalu pada tabel pasien dengan pasien dokter juga memiliki atribut yang sama, yakni ID pasien. Tabel dokter dengan tabel administrator memiliki atribut yang sama, yakni ID admin. Tabel administrator dengan dokter admin memiliki atribut yang sama, yakni ID admin. Dan dokter admin dengan dokter memiliki atribut yang sama, yakni ID dokter. Dan
pada tabel pasien dokter dengan tabel dokter memiliki ID yang sama juga, yakni ID dokter. Lalu tidak lupa untuk kita simpan halamannya. Halaman telah tersimpan. Setelah tadi kita membuat desain untuk relasi antar tabel, akan coba menjalankan yang namanya transaksi DML, yaitu Data Manipulation Language. Pada tabel pasien, kita akan coba melakukan insert data. Di sini kita buka SQL pada tabel pasien, kemudian kita insert untuk pasien yang tadi terakhir adalah ID-nya juga, jadi kita tambahkan ID-nya satu asal di sini tulisan berhasil menemukan satu baris. Kita cek dengan perintah select form pasien. Syarat juga merupakan perintah dari transaksi modal. Kita coba jalankan. Di sini sudah terdapat data bayanku ini Sari dari Yogyakarta perempuan. Kemudian ada yang namanya select bersyarat. Kita bisa select kalau tanda bintang seperti ini, berarti kita mengambil semua atribut yang ada di dalam kolom pasien. Kita coba select pasien, maka akan muncul di sini udah muncul jenis kelamin dari semua pasien yang ada. Lalu pada DML juga ada perintah yang namanya delete. Kita akan coba untuk delete langsung saja, kita pilih untuk delete yang data baru kita masukkan. Jadi untuk tugas 2 sudah kita buatkan menjadi basis data baru dengan tabel dokter, dokter admin, administrator, daftar pasien dan pasien dokter beserta dengan tabel atributnya. Lalu sudah menentukan forum kelima dan membuat desain relasi antar tabel. Kemudian pada DML kita sudah mencoba untuk melakukan yang namanya insert data pada tabel pasien, lalu update data pada tabel pasien juga, select tabel pasien, dan sudah mencoba juga untuk memanggil atau select salah satu atribut kolom pada tabel pasien. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.